Memiliki desain yang bagus adalah satu hal yang mutlak agar motor tersebut laku di pasar Indonesia. Kenapa? Ya karena masyarakat Indonesia kebanyakan lebih sering memandang desain daripada spesifikasi. Dan itu adalah fakta yang harus kita terima. Tapi nggak apa-apa, itu sebenarnya adalah hal yang wajar-wajar aja. Karena bagaimanapun juga, desain memang senjata utama untuk memikat calon konsumen. Dan ini bisa kita buktikan dengan penjualan Honda PCX dan Yamaha NMAX. Yamaha NMAX biasanya selalu lebih laku daripada PCX. Kenapa? Ya karena desain NMAX banyak yang suka dan memang cukup menarik. Namun ketika NMAX Neo dikeluarkan dan di varian tertingginya sudah menggunakan fitur turbo, banyak orang yang agak gimana gitu dengan desain motor ini. Mungkin terlihat bagus sekilas, namun ketika dilihat lebih lanjut, desain motor NMAX seperti mengalami kemunduran. Dibilang sporty ya nanggung, dibilang elegan ya nggak sama sekali. Jadinya ya akhirnya penjualan NMAX tersalip jauh oleh Honda PCX yang notabene ini motor nggak ada perubahan signifikan dari generasi sebelumnya. Tapi walaupun begitu, PCX dinilai lebih baik dalam hal desain dan lebih aman. Dan memang terkadang saya cukup setuju dengan argumen seperti itu untuk di tahun ini. Kemudian jika Yamaha gagal di NMAX dalam penyajikan desain untuk semua kalangan, tapi Yamaha punya senjata rahasia lagi. Motor ini memiliki desain yang hampir semua orang akan suka. Desainnya bisa dibilang cukup aman banget, karena mau bagaimanapun desain motor ini diambil dari Piaggio. Dengan hal yang ada, tentu aja motor ini menjadi motor impian dan laku keras di pasaran. Dan ya, ini adalah Yamaha Filano. Semenjak kemunculannya, Yamaha Filano adalah motor yang cukup dipuja-puja oleh kebanyakan orang. Bahkan orang-orang jarang menghujat motor ini. Namun walaupun jarang dihujat motor ini, ternyata motor ini menyimpan sisi yang kebanyakan orang cuekin, yaitu penyakitan. Tapi apakah iya Grand Filano motor yang memiliki banyak penyakit dan kekurangan? Kita lihat dulu apa yang banyak dikeluhkan orang. Yang pertama, kualitas bodi. Kalau ngomongin desain, kita hampir tidak bisa berdebat dengan motor ini. Secara keseluruhan, desain motor ini memang bagus dan cukup menarik. Namun bagaimana dengan kualitasnya? Sayangnya banyak yang mengeluhkan tentang kualitas bodi dari Filano ini, yang mana bodinya tipis banget. Coba aja raba dan tekan-tekan sedikit itu bodi Filano. Emang terasa banget tipis, bahkan kalau pencetnya terlalu kencang di beberapa bagian langsung meleot. Dan yang paling ngeselin dari kualitas bodi ini ada di bagian belakangnya, yang mana cover stop lamp dan sambungan bodinya sering lepas terus. Ketika masalah ini sudah mulai terlihat, kemungkinan besar akan menjalar ke sambungan stop lamp bawah dan biasanya akan patah. Makanya kalian jangan heran kalau ketemu Filano yang sambungan bodinya megar kayak gini. Kemudian selain itu, spakbor depan juga bisa menimbulkan bunyi. Walaupun bisa dikencengin, tapi tetap aja bunyi tersebut bisa balik lagi. Kemudian selain spakbor, cover speedometer motor ini juga bisa menimbulkan bunyi getar layaknya kepala Supra X jadul. Belum lagi retakan halus yang bisa terjadi di dek dan bodi depan karena saking tipisnya bodinya. Jadinya iya, selama ini kita mungkin terlalu fokus menghujat Honda karena kualitas mereka tipis dan lainnya sampai lupa kalau Yamaha ternyata juga memiliki kualitas yang hampir serupa. Tapi kenapa bisa motor-motor Yamaha dan Honda memiliki bodi yang tipis? Oh iya, lupa. Mereka sebenarnya bukan pesaing, tapi seperti kakak adik. Kemudian selain kualitas bodi, beberapa user juga ada yang mengeluhkan kalau Filano mereka nggak center. Kalau dilihat dari fotonya, jelas banget kalau motor tersebut tidak center. Mungkin banyak yang berpikir itu hanya spakbornya yang miring, tapi menurut pemiliknya itu bukan spakbor miring. Karena kalau spakbor miring, ketika digunakan stangnya tidak akan miring. Dan ya, motor tersebut ketika digunakan di jalan lurus, stangnya akan miring ke kanan sedikit. Mungkin ini kasus yang jarang terjadi, tapi sebaiknya buat kalian yang punya Filano, dicek lagi aja. Karena ini jatuhnya udah cacat produksi dan harusnya bisa diklaim ke dealer terdekat. Entah komstir, entah segitiga, ya intinya harus dicek kalau begitu. Kemudian kita masuk ke sektor permesinan. Yang pertama ada keluhan perihal gear ratio yang mudah banget kena. Kalau udah kena, suara dengung akan keluar dari bagian CVT. Dan masalah ini biasanya terjadi sebelum 1 tahun pakai. Dan kalau belum 1 tahun pakai, tentu aja hal ini masih bisa diklaim garansinya. Kemudian masalah CVT lainnya di Filano adalah gerdek. Ya, gerdek mungkin adalah penyakit motor Yamaha dari zaman Mio generasi awal. Tapi ya kali dah, udah sampai tahun 2025 masalah ini nggak kelar-kelar. Karena banyak user Filano yang mengeluhkan gerdek parah di motornya. Bahkan ketika keberes untuk diberesin, tapi 1 minggu kemudian udah gerdek parah lagi. Padahal motornya belum 1 tahun pakai. Ini sih yang masih menjadi PR utama Yamaha, gerdek. Kemudian selain gerdek, di bagian CVT juga bisa rembes oli. Dan lagi-lagi, motor ini belum 1 tahun pakai sudah mengalami rembes.
Menariknya lagi adalah bukan di bagian CVT-nya aja, karena di bagian mesinnya beberapa user juga mengeluhkan kalau ada rembesan di berbagai titik. Ya entahlah kenapa motor baru bisa rembes gini. Kemudian selain rembes, penyakit yang umum banget ditemukan di Villano adalah vampir oli. Ya, kurang 200 mili dalam beberapa ribu kilometer aja itu sudah hal yang wajar di Villano. Ini mungkin bukan Villano aja yang mengalami hal ini, karena hampir semua produk Yamaha yang sudah menggunakan diasil akan mengalami hal serupa. Mungkin olinya nggak cocok dengan diasil, tapi ya gitulah. Kalian tahu sendiri kenapa bisa vampir oli. Dan terakhir, masalah yang paling umum banget terjadi di Villano adalah kelistrikan. Ya, kelistrikan Yamaha memang terkenal kurang bagus dan awet, dan Villano juga merasakan hal serupa. Cek engine sering nyala padahal masalah sudah teratasi, itu sudah biasa. Aki ngedrop karena CCU-nya nggak dicabut, itu juga sudah biasa. Nggak bisa di starter padahal aki baru dicas akibat ngedrop, itu juga hal yang biasa untuk motor-motor Yamaha yang menggunakan CCU. Tapi kan CCU-nya diganti aja ke modul yang baru, bisa diganti di Yamaha tanpa ada pungutan biaya. Namun yakin dengan CCU terbaru masalah teratasi? Ya tentu aja enggak. Karena ada user Villano yang sudah ganti CCU ke model terbaru tapi tetap aja ngedrop dan modar motornya di tengah jalan. Padahal kalau dilihat dari fotonya, baterainya masih ada di 12,3 volt, tapi malah nggak bisa di starter. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah ada yang sudah lepas CCU-nya, tapi motornya tetap aja mati. Padahal akinya ya seharusnya masih bagus, iya kan? Ya nggak usah heran lah sama CCU buatan Yamaha, ada aja masalahnya. Bahkan di motor mahalnya aja seperti X-Max generasi sebelumnya juga mengalami hal serupa. Oh iya, satu lagi masalah yang biasa terjadi di motor ini, yaitu shock belakang yang suka rembes dan bisa mengeluarkan bunyi kayak gini. Ya, ini motor baru tapi kayak motor 5 tahun pakai. Padahal menurut pemiliknya ini motor belum setahun dan kalau dilihat odonya baru 5 ribuan. Jadinya ya motor ini ada aja penyakitnya. Tapi walaupun begitu, motor ini masih bisa laris manis Tanjung Kimpul. Kenapa bisa? Ya itu tadi, semua itu cuman karena desain. Desain Villano bisa dibilang memang sangat menarik dan menawan, tapi dibalik itu semua, motor ini menyimpan sejuta penyakit. Dan buat kalian yang bilang 2 tahun pakai Villano aman aja, 1 tahun pakai Villano aman aja, dan lainnya. Ya mungkin kalian beruntung, dan kalian lupa akan satu hal. Produksi motor tentu aja dengan skala yang sangat besar, jadi kesalahan pabrik bisa aja terjadi, misalnya kasus yang miring bagian stang dan spakbornya. Namun di luar dari itu, misalnya kayak vampir oli, shock rembes, dan CCU bermasalah, ini adalah PR untuk Yamaha di kemudian hari. Lagi pula, ngapain pakai CCU segala untuk di beberapa tipe kalau ujung-ujungnya itu malah bikin masalah. Dan kocaknya lagi, penyelesaian masalahnya adalah dengan mencopot CCU dan ini adalah suruhan orang dealer. Jadi berasa kocak aja, ada fitur canggih namun bermasalah di aki dan solusinya harus dilepas. Ya ngapain diadain? Iya kan? Itulah Grand Villano, motor cantik dengan 1000 penyakit. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.